Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah Ratu Seba, pencari hikmat. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 10. Sudah ada di LCD. Mari kita membaca bersama-sama, baik pria di ayat 1, wanita ayat yang kedua. Kita membaca silih berganti sampai ayat yang ke-10. Mari pria-pria silakan ayat yang pertama. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman-Nya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, manusia cenderung tidak hanya mendengar tetapi juga melihat langsung. Dengan kata lain, manusia selalu ingin tahu dan ingin tahu lebih lanjut. Bahkan ingin melihat secara mata sendiri. Saudara berbahagia kalau saudara ingin terkenal, saudara bisa masuk menjadi viral. Sedikit hal bisa menjadi viral. Saudara mau buka restoran, saudara bisa foto kemudian kirim medsos, langsung banyak orang yang datang. Sehingga tidak mengherankan banyak hal-hal yang bisa viralkan. Ada kalanya membuat orang juga takut karena kejadian sedikit bisa diketahui oleh seluruh dunia. Karena sekarang gampang dengan medsos yang ada, itu orang bisa memvideokan. Saudara pasti seringkali menemukan kan, misalnya ada pertengkaran, begitu di video langsung terkenal. Begitu ada hal yang lucu divideokan menjadi terkenal. Di dalam info-info viral itu ada dua hal. Satu yang berguna, yang memberikan inspirasi semangat buat kita. Tetapi ada hal yang tidak ada faedahnya. Bagi kita itu apa sih gunanya bagi kita? Karena nggak ada hal yang membawa kita inspirasi. Kalau kita melihat hal-hal yang memberikan inspirasi itu seperti baru-baru saudara tahu Putri Aryani umur 17 tahun, buta, tunanetra, dan dia ikut dalam Got Talent Amerika dan mendapat penghargaan. Suaranya luar biasa, dia main piano dengan suara yang begitu merdu sekali. Sampai saya lihat di YouTube itu
juga menyaksikan di televisi itu luar biasa. Sampai kalau saudara melihat dia nyanyi itu membawa kita inspirasi luar biasa. Tuhan memakai orang seperti itu. Membawa nama Indonesia di tengah-tengah dunia ini. Karena dia begitu nyanyi yang dengan sangat baik karena teknologi yang begitu canggih sehingga terkenal di mana-mana. Bahkan semua orang itu memuji dia. Sampai presiden menghadirkan Presiden Jokowi mendatangkan dia di istana untuk boleh mendengar dia nyanyi. Bahkan televisi-televisi menyiarkan, bahkan mendapat penghargaan di mana-mana. Dia memberikan inspirasi buat kita. Karena seorang buta pun bisa memberikan suaranya menjadi berkat buat semua orang. Apalagi kita yang punya mata semua lengkap, itu satu pertanyaan, jadi berkat enggak buat orang lain? Nah itu hal yang baik, yang perlu kita contoh. Tetapi ada viral-viral, itu mungkin saudara yang suka medsos itu ada seorang nenek itu, saudara nggak tahu lihat nggak? Ada nenek itu sengaja dibuat disiram sendiri, dia masuk kolam sendiri, siram sampai 100 kali. Aneh di video, sampai terakhir pingsan sendiri. Kenapa? Karena keademan, bayangkan diguyur air. Apa sih manfaatnya buat apa kita? Betul nggak? Apa yang lucu? Tapi bisa diviralkan sampai jutaan yang nonton. Karena itu sesuatu bagi orang itu segala sesuatu bisa. Saudara ingin terkenal, masuk aja TikTok, masuk aja bisa terkenal. Yang aneh-aneh banyak orang lihat, tapi hal tersebut tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena nggak ada manfaat buat kita, nggak menjadi inspirasi. Tapi itu kenyataan. Kita tidak bisa pungkiri karena teknologi maju dengan HP bisa masuk kemana-mana. Tetapi kita ingat bahwa terkenal itu bukan di zaman sekarang. Tetapi di zaman dulu itu sudah ada bagaimana menjadikan viral. Yaitu salah satu Alkitab yang kita baca itu mengenai Salomo yang begitu jadi viral. Buat semua orang ingin tahu. Termasuk salah satu adalah Ratu Sheba. Ratu Sheba kepingin tahu, kepingin kenal. Ratu Sheba itu siapa dia? Dia adalah tidak ada nama, tapi itu satu kerajaan Sheba. Secara arkeologi itu menyebut itu istilah dari daerah Ethiopia. Daerah yang sangat jauh dari Israel. Nah dia diakui juga di dalam perjanjian baru oleh Tuhan Yesus. Di dalam dia disebut sebagai Ratu dari Selatan, tidak disebut namanya. Di Matius pasal 12 ayat 42. Di situ dikatakan pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Di situ dikatakan ratu dari selatan. Itu siapa? Yaitu Ratu Sheba ini. Diakui. Dan kenapa? Apa yang menjadi hal yang istimewa dari Ratu Sheba ini? Karena Ratu Sheba ini dia sebelum bertemu dengan Salomo, dia sudah mendengar kabar, berita-berita. Di dalam ayat 1 dia mendengar kabar, info-info yang viral. Bagaimana seorang Raja Salomo yang penuh berhikmat. Raja Salomo yang begitu luar biasa. Sampai dia sendiri kepingin lihat. Setiap hari dia mendengar dari orang-orang, dari bawahannya, dari tetangga, dari siapapun tentang seorang tokoh yang luar biasa. Yaitu seorang Salomo yang begitu berhikmat. Karena di zaman kerajaan Israel, zaman Raja Salomo tidak ada perang. Dia bisa memberikan kedamaian, bisa memberikan satu ketentraman buat semua orang. Sehingga apa yang dia lakukan membawa orang-orang kepingin tahu. Lalu kita melihat bagaimana hikmat Salomo diakui seluruh dunia. Di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai 31. Di situ dikatakan sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Esari dan
daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol, sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Bayangkan hikmat Salomo melebihi, artinya dia itu diakui seluruh dunia. Semua orang tahu orang yang hebat, di balik orang hebat itu pasti Tuhannya yang menjadikan dia sedemikian rupa, sedemikian berhikmat, sehingga membawa kerinduan, keinginan dari Ratu Seba. Bayangkan Ratu Seba itu seorang sangat terkenal yang jauh, tapi dia rindu, kepingin tahu siapa sih sesungguhnya. Saudara pasti, anak-anak muda pasti tahu ya, kalau ada terkenal, saudara sering kali enggak cari, kalau tempatku itu biasanya ada kalau boy band ya. Jadi orang-orang kepingin tahu, terus apalagi yang artis Korea ya kan, orang kepingin tahu, khususnya ibu-ibu ya kepingin tahu, orang desa orang terkenal, orang kepingin tahu, pingin lihat gimana performnya, gimana orangnya, kepingin tahu. Nah salah satunya termasuk Ratu Seba kepingin tahu mengenai Salomo, karena Salomo itu menjadi pembicaraan bagi semua orang. Sebenarnya hikmat Salomo itu apa? Apa itu hikmat? Hikmat itu satu pengetahuan untuk bertindak dengan tepat sesuai dengan situasi yang ada. Bahkan hikmat juga adalah satu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dengan tepat. Kemampuan untuk mengaitkan segala hal yang diketahui untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup. Jadi kita seringkali tahu tentang hikmat, betul? Kita seringkali doa sama Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat. Sebenarnya hikmat itu apa? Kenapa kita butuh hikmat? Bahkan Salomo sendiri ketika Tuhan berkata kepadanya, apa sih yang engkau minta? Salomo tidak minta, oh saya membuat saya kaya. Salomo tidak minta, saya supaya kerajaan saya itu tentram. Tetapi yang diminta oleh Salomo adalah hikmat. Dengan hikmat Tuhan dan dia bisa memimpin bangsanya dengan baik, memimpin kerajaannya dengan baik. Memang walaupun terakhir dia memang jatuh dalam dosa, tapi kita melihat bagaimana hikmat itu. Dengan kata lain sebenarnya hikmat itu artinya satu kebijaksanaan, satu kepintaran yang dimiliki seseorang bagaimana bisa mengatasi segala persoalan, bagaimana mengambil keputusan dengan baik dan tepat. Nah salah satu contoh yang sangat terkenal mungkin saudara sudah tahu, yaitu Salomo bagaimana menyelesaikan permasalahan dua orang wanita yang sedang berselisih, yang bertengkar soal bayinya. Karena satu sama-sama melahirkan, yang satu bayinya meninggal, yang satu bayinya hidup, yang meninggal tidak terima. Lalu dia ngambil bayinya orang lain dan mengakui bahwa ini bayiku. Tentunya yang punya bayi, siapa mau dikasih ke orang lain, dia gak terima. Lalu sampailah kepada Salomo. Dan Salomo bagaimana menyelesaikan? Kalau kita sebagai seorang raja gak mungkin kan, kalau bukan hikmat Tuhan tidak mungkin bisa menyelesaikan. Tapi Tuhan memberikan dia hikmat untuk Salomo sehingga Salomo memecahkan masalah dengan sangat simpel. Bayinya ini dipotong, dibelah supaya adil kan? Separuh kasih wanita A, separuh kasih wanita B. Nah menurut saudara adil enggak? Kalau kita mau lihat kan adil kan? Separuh-separuh kan namanya adil. Yang wanita yang anaknya mati bilang, ya enggak apa-apa, belah aja, separuh untuk dia, separuh untuk aku. Berarti kalau kita bisa logika, berarti pasti enggak waras, betul enggak? Masa sih seorang ibu rela anaknya dibelah, dibunuh. Nah wanita yang punya anak, ketika raja bilang anak ini, bayi ini akan dibunuh. Lalu dia berkata, jangan raja, lebih baik bayi ini kasihkan kepada wanita ini. Karena saya seorang wanita tidak tega, seorang ibu melihat bayiku mati. Raja langsung pintar. Oh ternyata yang benar-benar punya bayi ini adalah wanita yang anaknya bayi ini masih hidup. Sedangkan wanita yang rela bayi tersebut akan dibunuh berarti wanita jahat.
Lalu raja langsung ambil keputusan. Bayi ini serahkan kepada wanita yang punya bayi. Karena sesungguhnya dialah perempuan yang melahirkan anak ini. Saudara, apa yang dilakukan oleh Salomo? Heboh. Seluruh orang, seluruh negeri tahu. Mereka takjub, mereka sampai terheran-heran. Kenapa kok bisa seorang raja punya hikmat yang luar biasa? Sampai diakui sedemikian rupa. Sampai orang salut terhadap Salomo ini. Tentunya pembicaraan ini sampailah ke telinga Ratu Seba ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Ratu Seba? Bukan 1 hari, 2 hari, berbulan-bulan dia menggumuli. Dia kepingin tahu sebenarnya siapa Salomo ini. Tuhannya kok hebat, Tuhannya luar biasa. Gimana sih? Akhirnya dia mengambil satu tekad, melakukan perjalanan untuk mau bertemu dengan Salomo. 1.500 mil kalau dicapai kurang lebih 2 bulan. Saudara, zaman dulu 2 bulan itu bukan waktu yang pendek. Tentunya seorang ratu itu punya banyak kesibukan, banyak pekerjaan. Tapi dia meninggalkan itu untuk mencari Tuhan Israel ini. Untuk mau tahu sesungguhnya Tuhan kebenaran itu sing mana. Kalau sekarang gampang, saudara, kalau mau ke Amerika nggak usah repot-repot, betul nggak? Naik pesawat sekarang naik, besok sampai. Nggak perlu repot-repot. Sekarang mau ke Jakarta, dulu lama-lama saya ingat ya, waktu saya sekolah Aletea, Lawang. Kalau pergi ke Jakarta naik bis malam, sehari 16 jam naik bis malam. Tapi sekarang naik nyetir sendiri sudah punya tol 10 jam. Ada orang loh ngomong ke saya bisa ke Jakarta 6 jam. Hah? Berapa kilo? Wih, kecepatan pokoknya sampai di Jakarta 6 jam. Saya bilang gak masuk akal. Tapi kenyataan bisa. Kita bisa bayangkan cepat. Sekarang kemana-mana cepat. Jalan apapun gampang. Tetapi zaman dulu itu lama. Butuh 2 bulan itu menuju ke sana. Demi apa? Ingin tahu. Ingin belajar sesuatu dari Salomo. Lalu setelah bertemu dengan Salomo, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan kepada Salomo. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan ditanyakan. Apa yang dia menjadikan pergumulan dia, persoalannya dia. Bagaimana Salomo bisa memimpin kerajaannya, bagaimana Salomo bisa menangani, ditanyakan kepada Salomo. Lalu Salomo menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Sampai terkagum-kagum ketika mendengar jawaban Salomo. Jadi apa yang dia inginkan bertanya-tanya dia tanyakan. Lalu menimbulkan Ratu Seba itu kagum, takjub. Ternyata begitu hebat Salomo ini. Bahkan dia memuji Salomo di pasal 10 ayat 8 sampai 9. Dia memuji, ada 2 pujian yang dia utarakan kepada Salomo di ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Jadi dia memuji istrinya Salomo, memuji pegawainya, memuji orang-orang yang melayani Salomo. Karena begitu dia masuk, dia melihat penataan luar biasa. Dia melihat selalu semuanya dengan baik. Karena apa? Di balik itu sungguh luar biasa. Satu kebahagiaan yang dimiliki oleh istrinya. Sehingga dia berkata berbahagialah. Semua orang ingin berbahagia, betul? Tidak ada orang ingin pertikaian. Lalu Ratu Seba itu mengucapkan berbahagialah. Saudara, di balik sukses seorang suami, berbahagialah suami, ada istri yang mendukung. Suami-suami bisa memimpin dengan baik. Di balik itu siapa? Istri yang baik yang selalu mendampingi suami. Jadi sehingga Ratu Seba ini berkata, berbahagialah itu para istrimu yang melihat dengan hikmat. Juga pegawai-pegawai bisa tentram, bisa melayani, begitu rupa. Itu semuanya satu kebahagiaan sendiri. Bahkan paling penting
Itu yang kedua adalah dia memuji Tuhan. Dia berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Dia seorang Ratu Seba yang belum mengenal Tuhan, tetapi dia dengan jawaban Salomo kepadanya membuat dia mengagungkan Tuhan Allah Israel, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan berkata bahwa hanya Tuhan yang menjadikan engkau bisa seperti ini. Hanya Tuhan yang mengangkat engkau menjadi raja. Bahkan bisa dikenal itu semuanya dari Tuhan. Bagaimana engkau bisa menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Itu satu pujian. Pujian kepada Tuhan Israel, gak gampang bisa memuji. Tetapi itu pujian yang keluar dari hatinya. Karena Ratu Seba percaya kepada Allah Israel. Dia bertobat, dia percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas, Allah yang benar. Karena dia tahu itulah Allah yang benar-benar Allah yang hidup. Membawa dia bisa berkata terpujilah. Tidak mudah dia bisa mengakui, tapi kenyataan dia bisa mengakui Tuhan Israel adalah Tuhan yang benar. Satu hal yang luar biasa saudara, seorang ratu, bahkan dia tidak hanya percaya, dia tidak hanya mengakui, tapi dia memberikan respon sebagai bentuk syukur dia kepada Tuhan Israel, bersyukur melihat kerajaan Israel dengan baik. Lalu dia memberikan sejumlah yaitu 4.000 kilogram emas. Kalau kita hitungkan di situ ada berapa talenta. Itu kalau emas, saudara tahu emas itu berharga, betul? Emas itu kalau mau jadi emas itu harus dimurnikan. Prosesnya lama. Kenapa emas itu berharga? Karena prosesnya itu harus diuji, kemudian dibakar sampai menjadi murni, sampai menjadi emas. Dan emas itu pun ada karatnya. Makin berkaratnya tinggi makin mahal. Makanya ada 60 karat, ada 70, ada 75, ada 24. Makin besar makin mahal. Nah emas bayangkan itu 4.000 kilogram emas. Saudara, luar biasa. Berapa kalau dihitung rupiah? 1 gram aja emas sudah berapa? Anggap aja 600.000 ya. Tapi sekarang nggak boleh ya, 1 juta ya. Anggap aja saudara. Saudara hitung kira-kira berapa duit yang dipersembahkan kepada Salomo. Bayangkan 4.000 kilo. 4.000 kilo saya hitung, saudara bisa hitung sendiri. Ya kan luar biasa. Bahkan bukan cuma emas. Di situ dikatakan, Alkitab katakan apa? Sejumlah besar batu permata. Batu permata ini batu berlian saudara. Batu berlian mahal enggak? Mahal juga saudara. Karena berlian itu juga bernilai sekali. Itu bayangkan tidak disebut itu jumlahnya berapa, besarnya berapa. Itu bayangkan dia mempersiapkan itu bukan sehari 2 hari. Itu pasti dia sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Bahkan dikatakan rempah-rempah. Saudara rempah-rempah ini digunakan untuk wangi-wangian. Zaman dulu itu biasanya untuk kerajaan itu wangi-wangi itu pilihan. Tidak semua bahan yang bisa dipakai, itu bahan pilihan, itu wangi-wangian. Kalau sekarang kita kaitkan minyak wangi saudara, siapa di sini suka pakai minyak wangi? Ada? Angkat tangan. Biasanya ibu-ibu atau wanita-wanita ya suka pakai minyak. Orang yang tahu minyak wangi pasti tahu ini minyak wangi harganya berapa, betul enggak? Ada minyak wangi yang harganya murah sekali, itu baunya itu enggak enak. Ada minyak wangi yang harganya soft, itu mahal sekali. Saudara mau beli minyak wangi bisa jutaan ada. Itu
wangi-wangian. Kenapa? Kenapa bisa mahal? Aku pernah tanya, kenapa ini mahal, ini original? Karena memang prosesnya lama dan memang mahal. Nah itu nggak gampang saudara. Ternyata itu, walah saya baru tahu. Kenapa kok bisa beda? Karena tergantung buatan mana, negara mana, terus prosesnya gimana. Kita bisa bayangkan Ratu Seba itu memberikan, di Alkitab katakan apa? Selain Ratu Seba, tidak ada lagi yang memberikan sesuatu yang bernilai. Karena hanya dia memberikan sesuatu yang bernilai. Kenapa dia bisa memberikan sesuatu bernilai? Karena dia tahu bahwa Tuhan Israel ada Tuhan yang benar. Tuhan yang benar-benar Tuhan yang membawa dia itu bisa percaya, mengakui. Dan mengakui hikmatnya Salomo. Karena hanya Tuhan yang menjadikan Salomo bisa seperti demikian. Itu membuat Ratu Seba itu sangat ingin memberikan yang terbaik dan diwujudkan melalui apa yang dia berikan. Saudara, kalau kita melihat ada seorang yang bernama Nancy Pearcey, dia dalam bukunya berjudul Menemukan Kebenaran. Dia seorang yang skeptis, seorang yang selalu ingin mencari kebenaran. Dia itu selalu mengaitkan kenapa bisa begini, Tuhannya di mana, bagaimana membuktikannya keberadaan ini. Dia selalu mencari. Sehingga dalam buku ini dia menemukan bahwa kebenaran itu yang memberikan kehidupan yang diinginkan setiap orang. Hanya ditemukan dalam agama Kristen. Walaupun dia pertama Kristen tapi dia belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika dia mencari-cari kebenaran sebenarnya dia membandingkan, lalu timbul pertanyaan dan dia menemukan oh inilah kekristenan yang menjawab kebutuhan yang dia perlukan. Yang memberikan satu kebenaran yang memerdekakan dia. Satu hal yang dia temukan hanya agama Kristen, kekristenan itu membawa satu perubahan, satu kebenaran itu sendiri. Seperti ada seorang di tetanggaku agak jauh sedikit lah. Ada orang Kalbar, ternyata di sini juga ada orang Kalbar, Shalom ketemu. Seorang yang teman saya juga dan dia sharing. Dia dulunya tidak percaya kepada Tuhan. Karena sering kalau saudara tahu di Kalbar itu, saudara tahu penyembahan di sana. Setiap 100 meter ada tempat sembahyang. Bahkan kalau bisa dikatakan di Kalbar itu adalah pusat penyembahan berhala. Dan memang setiap tempat, setiap daerah itu memang ada seperti itu. Dan dia sejak kecil sudah dipersembahkan kepada dewa berhala. Sehingga tidak mengherankan itu dia katakan setiap hari itu dia mendengar suara-suara, mendengar hal-hal yang mengganggu dia. Dan dia mencari gimana cara untuk melepas. Dia berusaha melepas tapi nggak bisa melepas. Sampai satu saat dia dikenalkan dengan seorang pendeta dan pendeta ini membimbing dia. Membawa dia mengenalkan Kristus. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Nah proses yang panjang ini akhirnya dia percaya Tuhan dan hidupnya memang benar-benar terjadi perubahan. Dan dia tidak lagi mendengar suara-suara yang aneh-aneh dan benar-benar setelah dia terima Tuhan lalu hidupnya berubah. Hidupnya berubah dan karena sudah percaya kepada Tuhan dia kepingin share ya, kepingin cerita kepada orang-orang. Satu hari dia dikasih kesempatan untuk cerita tentang apa yang dia alami. Ketika dia bercerita apa yang dia alami, mari cerita selesai. Katanya dia diadili, dia diomeli, dia dikatai, kamu jangan cerita, jangan menghina agama orang lain. Kamu cukup dirimu tok aja yang menerima, yang lain kamu gak usah cerita. Pokoknya kamu terima dirimu untuk dirimu saja. Dia bilang aku ini Kristus sudah merubah hidupku. Aku bisa karena gini, karena semua Tuhan. Saya ingin memperkenalkan Kristus. Nah orang-orang yang
eh, melarang dia ngomong itu, marah-marah dia. Ternyata puji Tuhan, orang ini percaya Tuhan Yesus katanya. Orang ini sampai bisa ke gereja. Luar biasa, orang yang marah dia, orang negur dia. Akhirnya orang tersebut percaya Tuhan. Saya bilang itu satu anugerah. Memang kita yang sudah terima anugerah keselamatan harus kita cerita. Walaupun orang itu tidak terima Yesus, itu urusan Tuhan yang bekerja. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah pilihan Tuhan. Jadi kita nggak bisa, anugerah itu mendahului kewajiban. Kita yang sudah terima anugerah keselamatan kita harus bersaksi. Oh gitu ya, iya dia terus bersaksi. Saudara, hanya Kristus yang memberikan jawaban, karena di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus sendiri yang mengklaim dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Artinya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak bisa melalui kebaikan, tidak bisa melalui apapun kecuali melalui Tuhan Yesus. Sehingga keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain. Tetapi bukan hanya orang-orang yang tidak percaya yang lagi mencari kebenaran. Orang-orang Kristen tidak semuanya itu mengenal kebenaran. Orang-orang Kristen tidak semuanya hidup diubahkan. Kadang-kadang orang Kristen hanya orang Kristen KTP. Orang Kristen yang hanya mengenal, oh Tuhan Yesus, beribadah rutin. Tapi tidak menjamin dirinya benar-benar terima Yesus, benar-benar diubahkan. Salah satu contoh, bersyukur aku pernah kenal suami istri, tapi suaminya itu suka KDRT, suka mukul istrinya. Kalau mukul itu bukan plok gini, kalau plok gini kadang kaki ditendang ke istrinya. Kadang istrinya bisa hijau, bisa bengkak. Kalau saya lihat wajahnya, aduh, kamu kok sampai kayak gitu, sampai gak tahan. Sampai istrinya bilang, wis aku tidak tahan. Sampai panggil polisi, sempat masuk penjara. Walaupun masuk penjara itu 2 hari kalau gak salah, saya sampai gini, aduh Tuhan. Sampai kita ngomong berbusa pun gak bisa. Karena memang kau karakter orang yang tidak sungguh-sungguh terima Tuhan, benar-benar hidup diubahkan gak bisa. Sampai kita ngomong-ngomong, sampai saya lihat, kasihan. Tapi untung istrinya enggak geger otak. Istrinya enggak sampai kena kanker, untung loh. Saya sampai lihat, aduh Tuhan, sampai sedemikian rupa. Istrinya kita nasihati, kita kasih support, tapi enggak tahan. Saudara kalau jadi dia, tahan enggak? Dipukul sedemikian rupa. Terus suaminya kita ngomong-ngomong, ya, kita ngomong, jangan seperti itu. Ya, tok. Tapi ulangi lagi. Kalau ngamuk itu pakai tinju, bayangkan ya, tinjunya itu kita bisa bayangkan istrinya itu sudah gak karu-karuan. Jadi ya bersyukur Tuhan itu, cara Tuhan itu ajaib. Ada waktu Tuhan itu bekerja sampai dia menemukan ikut satu konferensi, ikut satu komunitas, dan dia punya komunitas yang mendukung dia, yang terus menguatkan dia, yang terus memberikan support sampai akhirnya berubah. Dan saya bertemu dengan dia, bersyukur suami istri hadir di tempat ini. Jadi mereka hadir dan terus saya tanya, saya pernah ketemu, bagaimana? Sudah aku tanya istrinya, kan aku penasaran kan, aku tanya istri, gimana suamimu? Dia bilang berubah, Lause, sudah tidak seperti itu lagi. Itu puji Tuhan. Siapa yang merubah? Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Mana tahan seorang istri dipukul terus, tapi hanya Tuhan. Bagaimana suami bisa berubah? Karena Tuhan sendiri. Bahkan dia saking semangat, dia terus bersaksi ya, terus. Apakah benar-benar Tuhan ubah semua? Memang karakter pasti ada. Tapi mereka sudah tahu solusi. Kalau suami ngamuk, istrinya cepat-cepat lari, Tapi bagaimana? Tapi tetap tidak terjadi satu KDRT. Karena apa?
Tuhan merubah hidup orang. Jadi orang yang benar-benar diubahkan adalah orang-orang yang Tuhan itu pakai. Bagaimana Tuhan merubah hidup. Kristus yang merubah. Jadi orang Kristen jangan hanya menjadi KTP. Tapi orang Kristen di mana Kristus di dalam hidup kita. Sehingga menjadi berkat bagi keluarga. Menjadi berkat bagi istri, menjadi berkat bagi anak, menjadi berkat bagi keluarga. Kembali lagi, bagaimana Tuhan merubah hidup kita? Satu pertanyaan buat kita. Sudahkah orang lain melihat kehadiran Tuhan yang hidup dalam hidup saudara? Bagaimana orang melihat kita, melihat Tuhan di dalamnya? Bagaimana kita menyatakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara? Satu pertanyaan yang perlu kita terus, apakah kita sudah menjadi berkat buat orang lain? Dosa apa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan? Mari kita bereskan, kita mohon Tuhan memberikan hikmat untuk kita. Kristuslah yang bisa memerdekakan kita. Karena dia adalah kebenaran dan hidup. Hanya dialah satu-satunya jalan menuju kepada Allah Bapa. Dan biarlah kita introspeksi diri kita. Seperti Ratu Seba yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu menemukan hanya Tuhan Allah Israel yang benar. Nah kita yang sudah percaya kepada Tuhan, saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, saudara pasti ingin bagaimana hidup menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana hidup diubahkan. Caranya adalah yaitu Kristus merubah hidup kita. Maukah kita menjadi berkat bagi orang lain? Maukah kita menjadi saluran berkat buat orang lain? Caranya adalah memberikan dampak buat orang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari jadilah murid Kristus yang selalu taat, melakukan kehendaknya, minta hikmat Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa, minta Pendeta Edi untuk memimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami syukur dan terima kasih karena Tuhan sungguh mengasihi kami